Di motor kumain ya. Kumain. Foto ini saya. Oh ya, foto ini. Mai. Satu. Terus yang kedua, untuk di koperasi. Untuk di koperasi. Ayo untuk yang lain. Untuk di koperasi, kita bertanyakan, UMKM itu program negara. Kenapa sekarang UMKM dilarang oleh koperasi? Kenapa semua harus terpusat di pasar? Jangan ada monopoli perdagangan. Biar mereka datangkan 10.000 laki-laki, tidak perlu dilakukan karena kita tidak sedang melawan siapa-siapa, tapi kita sedang menuntut hak kita. Hak kita. Karena mereka ini pemerintah itu hanya bekerja untuk mengatur, mengelola. Paris lah. Paris. Baik. Ya. Mobil bisa mundur dulu. Baik, kita tetap dalam barisan. Tetap dalam. Selamat siang, Bapak dan Ibu, sesama saudara. Kami Forum Komunikasi Masyarakat Ngada dan Diaspora bersama para pedagang hari ini kembali turun ke jalan meneriakan suara-suara ketertindasan atas segala kebijakan yang diambil oleh sebuah kebijakan dari para pengambil kebijakan yang hari ini membawa penderitaan bagi para pedagang. Untuk kita ketahui bersama bahwa aksi ini bukan baru pertama kali, namun yang tak dapat bersuara, suara-suara ketertindasan, suara-suara untuk bebas, mendoakan agar para korban kebijakan ini kebenaran harus diwujud, sama sekali tidak menunjang perekonomian masyarakat kecil. Oleh karena itu, tak henti-hentinya FKMD dan para pedagang menyerukan suara kebebasan. Selamat siang warga Kota Pejawa dan sekitarnya. Selamat siang semua rekan-rekan para penjasa, baik ojek maupun oleh para pedagang yang hari ini menjadi korban kebijakan. Tidak akan hari ini kebijakan dan instruksi Bupati menjauhkan pedagang dan pembeli. Oleh karena itu, kita harus menolak setiap kebijakan yang tidak ada payung hukum. Kami tidak akan henti-hentinya menyerukan bersama DPR dan pemerintah. Pemerintah mengambil kebijakan untuk memindahkan semua kios maupun pekarangan rumah yang kita jadikan untuk menjual bahan pokok. Dipindahkan semua ke Bobo. Bayangkan, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Ngada akan menyatakan dalam orasinya
Selamat pagi untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngada yang bisa menjangkau seluruh isi permenungan tanggal 12 Juni 2014. Forum Komunikasi Masyarakat Ngada dan Diaspora adalah forum yang resmi, forum para pedagang yang direlokasi ke Pasar Bobou 3 Desember 2013 yang lalu. Dalam penjajakan, dalam pendekatan persuasif, dan dalam aksi besar-besaran tanggal 9 yang tentunya akan berbeda dengan kehadiran para pedagang yang saat ini masih tetap setia memperjuangkan hak-haknya, dan forum mendampingi untuk merebut hak-hak dari para penguasa dan dari pengambil kebijakan. Perlu kami beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari seluruh masyarakat Ngada, hasil perjuangan Forum Komunikasi Masyarakat Ngada bersama dengan para pedagang yang direlokasi. Tentu kita mencatat peristiwa-peristiwa yang sangat ironis, peristiwa-peristiwa yang cukup menyayat hati, yang ujung-ujungnya adalah rakyat kecil menjadi korban. 3 Desember 2013 direlokasi. 1 bulan sudah mengeluh bahwa barang tidak laku, sepi pembeli, dan harus itu dimengerti karena Pasar Bobou dalam letaknya berada di luar dari pemukiman. Hal ini terus berjalan, dan ketika masa 3 bulan, masa yang dijanjikan oleh Bupati Ngada kepada para pedagang sebelum direlokasi, mereka kembali untuk mengadu ke Pemda. Sekaligus cepat para pelaku ini akan terkait dengan langgar-melanggar. Maka mestinya catatan-catatan kritis itu disikapi oleh DPR. Tetapi apa yang terjadi? 2 Juni kita mencatat lagi peristiwa penganiayaan oleh salah satu oknum Satpol PP terhadap pedagang yang berjualan di Pasar Impres. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, mereka tidak sedang melanggar aturan. Mereka tidak sedang berada dalam tempat yang salah. Pasar Impres adalah pasar tradisional, pasar rakyat, di mana perdagangan dan juga jejaring sosial ekonomi terdapat di Pasar Impres sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. Oleh karena itu, dalam aksi 9 Juni kita meminta supaya Pemda maupun DPRD segera, bahkan saat itu juga mencabut kebijakan ini yang adalah cacat hukum. Apa yang terjadi di tanggal 13, para wakil forum dan juga para pedagang mengadakan audiensi, dan kita menemukan titik terang dalam pengakuan DPRD bahwa relokasi itu tidak diatur dalam perda ataupun peraturan daerah. Ini adalah sebuah kesalahan fatal. Ini adalah ujung dari seluruh peristiwa dan persoalan yang terjadi pasca relokasi. Penertiban-penertiban yang mengatasnamakan aturan, pemindahan-pemindahan yang pada awalnya dipaksakan hanya karena sebuah aturan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, kami memberitahukan kepada masyarakat Ngada bahwa relokasi para pedagang ke Pasar Bobou tidak ada perda. Ingat, tidak ada perda. Namun menjadi ironis, Bupati Ngada Marianus Said tetap dalam konsistensi sikapnya untuk tidak mencabut instruksi sebagai instrumen untuk mendukung relokasi pasar dari Impres ke Bobou. Instruksi yang mengatakan bahwa pedagang-pedagang yang berjualan di depan rumah itu harus semuanya terpusat ke Bobou. Kami mencatat dan kami memberikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, instruksi ini tidak punya landasan yang kuat dalam hal hukum. Karena bagaimana mungkin tidak ada perda tetapi muncul instruksi. Instruksi tidak akan pernah ada kalau tidak ada perda. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kami tetap menghimbau, tetaplah dalam ketetapan hatimu,
karena Anda berada dalam wilayah dan juga tempat yang benar. Tetaplah berjualan di depan rumah. Dan ini tidak serta-merta memprovokasi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Secara aturan itu dibenarkan, baik untuk kategori daerah maupun juga untuk secara nasional. Karena hak hidup, hak mempertahankan hidup itu milik untuk setiap orang yang dijamin dengan undang-undang. Undang-undang yang dalam tata urutannya jauh lebih tinggi dari sebuah peraturan daerah ataupun keputusan-keputusan lainnya. Oleh karena itu kami tetap meminta perjuangan Forum Komunikasi Masyarakat Ngada untuk tetap menghantar sekaligus menjamin kebebasan bagi setiap pedagang untuk kembali ke pasar impres, karena pasar impres itu belum dibekukan atau dimatikan sebagai areal yang tertutup dalam sebuah perdagangan. Pasar impres tetap berfungsi. Pasar impres tetap menjadi pasar tradisional dan setiap para pedagang, baik kelas menengah ataupun kelas yang ada di bawahnya, berhak untuk berjualan di pasar impres. Dan kita akan tetap menghimbau pihak kepolisian dalam titik orasi berikutnya untuk menertibkan siapapun, termasuk juga Satpol PP atau seluruh masyarakat yang melarang bahkan mengambil barang-barang para pedagang kecil. Dan kami pesan satu hal, jika ada para oknum-oknum Satpol PP yang menertibkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang berjualan di depan rumah, katakanlah bertarunglah dalam argumen dalam ranah hukum. Mana aturan? Kalau dijawab ini instruksi Bupati, katakan dengan jelas instruksi itu dengan sendirinya cacat hukum, tidak berlaku. Karena yang kami tahu bahwa instruksi itu muncul setelah ada relokasi para pedagang ke pasar umum. Tetaplah dalam keyakinan ini, dalam ketetapan hati, karena setiap pemimpin yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat, yang tidak secara jernih membangun kesejahteraan rakyat dengan pola-pola penerapan kebijakan ataupun keputusan-keputusan yang salah kaprah, tidak ada pilihan lain. Anda berhak untuk melawan bahkan menentangnya. Doakanlah para sisa-sisa Israel sejati yang siap masuk ke tanah terjanji pasar impres untuk hidup dan mempertahankan hidup. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Boleh kita gelarkan dagangan karena pasar impres Pecawa legal untuk kita semua. Terima kasih. Kami tidak akan henti-henti meneriakan, menyerukan suara kebebasan. Untuk kita ketahui bersama, Dalam beberapa aksi FKMD dan para pedagang, kami mendapat jawaban kepada kita semua untuk kita ketahui bersama, setelah Wakil FKMD dan para pedagang menemui DPR dan pemerintah, kami mendapat jawaban bahwa relokasi pasar Kebobou tidak ada perda dan belum ada perda pengalih fungsi. Suara untuk keluar dari ketertindasan akibat sebuah kebijakan. Kami tidak akan henti-henti untuk menyerukan di kintal rumah yang menggunakan sumber tanahnya untuk menambah penghasilan, mempertahankan hidup. Semua
semuanya akan dipindahkan ke Bobo. Bayangkan, yang menderita belum sejahtera, namun akan diciptakan lagi penderitaan yang baru. Oleh karena itu, ketika kami mendapat jawaban bahwa Pasar Impres belum dibekukan statusnya dan belum ada perda pengalihfungsian Pasar Impres menjadi pasar tekstil, dan juga tidak ada perda. Selamat siang seluruh warga masyarakat Kabupaten Ngada. Pada tempat yang pertama saya melihat bagaimana jumlah barisan para pedagang itu. Namun hal ini cukup berbeda. Itu tidak mengindikasikan bahwa mereka sedang takut memperjuangkan hak-haknya. Tetapi dalam proses akhirnya mereka menjadi ragu-ragu oleh karena berbagai macam tekanan, intimidasi, sehingga hari ini mungkin mereka takut untuk bergabung. Namun kami beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hidup dan mempertahankan hidup tak perlu takut, karena hak hidup dan mempertahankan hidup adalah sebuah hak asasi yang diberikan bagi setiap pribadi manusia sejak ia lahir. Maka ketika orang lain merebut hak itu, tidak ada pilihan lain selain untuk melawan, untuk mempertahankan hidup itu sendiri. Terkait dengan penjajakan dan perjuangan Forum Komunikasi Masyarakat Ngada dan Diaspora, yang 3 misinya cukup kena dengan pendampingan para pedagang yang adalah kaum lemah. Pertama, menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sesuai dengan warisan leluhur, sesuai dengan nilai-nilai agama, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, menjadi komunitas kritis untuk setiap peraturan daerah ataupun keputusan-keputusan yang ada di bawahnya agar pro kepada rakyat, serta setia terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Dan yang ketiga, memperjuangkan hak-hak kaum lemah yang tertindas dalam berbagai bidang. Tentunya bidang ekonomi menjadi fokus perhatian untuk setiap fenomena dan kejadian mengenai para pedagang pasca relokasi. Kita menemukan sebuah pertanggungjawaban ketika kita menuntut sebuah perda relokasi, perda yang mengatur tentang berpindahnya para pedagang, pelaku ekonomi. Namun dalam pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, beliau menyampaikan bahwa ada kekuatan hukum, yakni perda tata ruang, perda APBD. Kita tidak mempertanyakan tentang perda yang mengurus tentang benda mati, karena dalam notabene urusan langgar-melanggar pasti manusia. Dalam hal ini terkait dengan pelaku yang direlokasi, apakah ada sebuah asas kepastian hukum di sana sehingga pihak kepolisian tidak salah kaprah? Apakah Satpol PP yang menertibkan para pedagang yang kembali ke Pasar Impres mereka sedang melanggar aturan atau tidak? Namun kamu menemukan selama masa pendampingan, ketika ada terjadi penertiban, bahkan penganiayaan, bahkan tindakan kekerasan, ketika kita berhadapan di meja laporan, selalu saja ada argumen, ada sebuah penilaian bahwa Mama Lele melanggar aturan. 5 Mei Forum Komunikasi Ngada dan Diaspora dalam audiensinya ke DPRD, yang sebenarnya ini menjadi momen untuk segera was-was untuk sebuah kesepahaman tanpa payung hukum ini. Karena kita tidak ingin imbas dari semuanya adalah rakyat, korban-korban yang adalah para pelaku yang pada tahap awal sebelum direlokasi mereka didesak, dipaksa ke sana oleh karena sebuah bahwa ini perintah, ini aturan, ini keputusan. Kita tidak ingin menjadikan mereka sebagai pribadi-pribadi yang hidup tanpa arah, hidup tanpa ketidaktahuan. Namun di tengah ketidakberdayaan, mereka akhirnya pindah. Sekitar 30-an lebih. Ini yang bagi kami namai sebagai sisa-sisa Israel yang dalam keteguhan hati, tidak tergiur dengan
dana kompensasi yang awal mulanya dijanjikan, tetapi baru direalisasikan tanggal 9 ketika aksi besar-besaran. Yang pada awalnya dikatakan dana hibah, ketika audiensi 5 Mei dikatakan bahwa dana bansos. Dan akhirnya kemarin tanggal 10 itu intensinya dana perak. Mereka tidak tergiur dengan 2,5 juta itu, karena 2,5 juta bagi permenungan mereka tidak akan pernah menolong kalau mereka tetap bertahan di Bobo. Kita tidak hanya datang dengan gugatan, kita tidak hanya datang dengan kritikan, tetapi kita juga memberikan solusi, baik di DPRD maupun dalam pertemuan dengan Bapak Bupati tanggal 9, bahwa biarlah 2 pasar itu beroperasi, yang penting muaranya kita adalah kesejahteraan. Namun hal ini tidak dilihat sebagai solusi yang bijak untuk menghentikan segala situasi dan fenomena yang selama ini terjadi. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, Bapak Kepolisian, tetaplah kita dalam ketetapan hati untuk menaruh hormat pada hukum, untuk tetap dalam perjuangan penegakan supremasi hukum, dan tetaplah dalam perjuangan itu dengan forum komunikasi yang tetap mendukung, berada bersama dengan pihak kepolisian. Senada dengan itu, satu harapan terakhir, akhirilah peristiwa-peristiwa yang bagi kami adalah sebuah peristiwa-peristiwa yang kembali menyayat hati, ketika kami akhirnya harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Dan di hari terakhir kami diciduk, kami ditangkap, baik adik-adik PNKRI maupun wakil-wakil forum. Namun ketika kita bertanya apa dasar penangkapan itu, tidak ada sebuah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, jadikanlah peristiwa ini untuk sebuah peristiwa yang jauh lebih baik. Kita menghayati tugas dan wewenang kita masing-masing. Forum komunikasi tidak dalam sebuah perencanaan untuk sebuah kejahatan. Forum komunikasi masyarakat Ngada dan diaspora yang keanggotaannya tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Itu berarti bahwa baik dari kedekatan maupun dari kejauhan, mereka tetap memandang, mereka tetap melihat, mereka tetap menaruh sebuah harapan bahwa Ngada tempat kelahirannya, Ngada di mana tanahnya bertanam kulit ari-ari, tetaplah Ngada yang sejahtera, Ngada yang bermartabat, Ngada yang damai. Oleh karena itu, marilah kita membangun sebuah paradigma baru. Tidak ada pilihan lain bahwa hidup kita adalah semata-mata untuk saling membantu dan menolong, bukan saling menindas, bukan saling mengorbankan, bukan menjadikan orang-orang lain sebagai pribadi-pribadi yang tidak taat aturan ataupun pribadi-pribadi yang dalam banyak hal ujung-ujungnya mereka selalu menjadi korban. Terima kasih untuk permenungan dan nasihat-nasihat saya ini. Hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Forum komunikasi masyarakat Ngada tidak dalam sebuah rencana jahat, tetapi seluruh mekanisme, seluruh jalur dan pendekatan persuasif serta tawaran-tawaran solusi untuk sebuah kebaikan Ngada, terutama untuk para pedagang, nampaknya sia-sia di mata pemerintah maupun DPRD. Satu hal yang pasti, relokasi para pelaku, para pedagang tanpa perda. Tanpa perda. Tanpa perda. Oleh karena itu, didukung dengan realita bahwa kurang lebih 7 bulan mereka mengalami sebuah penurunan dalam pendapatan. Mereka menderita, barang tidak laku. Dan memang pasar Bobo di luar dari pemukiman. Hal ini menjadi mengerti bagi kita semua untuk tidak ada pilihan lain untuk menormalkan kembali pasar impres adalah memberikan kebebasan setiap para pedagang untuk kembali berjualan di pasar impres, sambil tetap menunggu langkah-langkah proaktif, langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah untuk menjadikan pasar Bobo sebagai sebuah lokus yang pada akhirnya siap menjadi pasar tradisional ketika ada sebuah kebijakan baru. Sekian dan terima kasih. Telah menunjukkan salah satu bentuk keterpanggilannya melalui tersedianya pasar tradisional sebagai hak-hak kaum lemah, terutama para pedagang yang direlokasi. Hal pertama yang ingin kami sampaikan adalah lokasi pemindahan para pelaku ekonomi, yakni para pedagang sembako ke pasar Bobo
kita telah menemukan titik terang. Tidak ada sebuah landasan hukum, yakni perda, peraturan daerah. Yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah perda tata ruang. Bahwa instruksi Bapak Bupati, perda adalah peraturan daerah yang tidak hanya mengikat Bapak Bupati sebagai pemerintah daerah, tetapi juga mengikat lembaga DPRD sebagai representasi rakyat. Serta arogansi para oknum-oknum Satpol PP di peristiwa 5 Mei 2014. Kita memberikan sebuah catatan kritis. Kita memberikan sebuah rambu-rambu untuk bagi anggota, tidak hanya memberikan catatan kritis, tetapi juga solusi untuk memberi pilihan. Bagi yang bertahan di Popo, silakan bertahan kalau memang merasa bahwa itu ada kenaikan pendapat. Bagi ini adalah sebuah kesalahan. Saya bersama forum dan juga para korban yang lain serta seluruh masyarakat Ngada tidak akan pernah menyalahkan para pelaku, tidak akan pernah menyalahkan para oknum-oknum Satpol PP. Tapi kami dalam kepastian ini bahwa kita adalah korban-korban ketidaktahuan ini, korban-korban kesepahaman ini, sehingga berujung bahwa kita akhirnya salah kaprah dalam penerapan. Hanya itu bisa menemukan sebuah solusi yang bisa menormalkan kembali tidak hanya pasar, tetapi juga situasi dan fenomena yang terjadi di Ngada. Kita ingat bahwa kebijakan relokasi itu antara pribumi dan pendatang berada dalam sebuah kecemburuan sosial. Para pedagang yang pribumi merasa diri terbuang, dan itu secara fakta dikatakan, diperdengarkan. Itu yang paling penting, bukan seperti moe laku no tokoh tere bayi laku. Saya tidak menyalahkan tentang soal letak yang sekarang sudah dibangun masa lalu. Bukan untuk saya saat ini memberikan catatan kritis. Kita memberikan solusi bahwa biarlah kedua pasar ini 2,5 juta yang akhirnya direalisasi tanggal 10. Bagi para penerima uang itu, yang mau saya katakan adalah itu hasil dari perjuangan para pedagang yang berada dalam pendampingan FKMD. Sehingga pemerintah akhirnya merealisasi dana itu yang semestinya ketika 3 bulan sudah direalisasi. Namun apa yang dijawab akan minggu ini. Ketika 5 Mei kita audiensi, kita tanya mengapa dana itu belum diberikan. Ini dana bansos, kami pikir dana hibah. Apa yang terjadi baru ketika menjelang aksi kemarin 9 Juni direalisasikan dana perak. Kita melihat ini sebagai sebuah permainan yang ujung-ujungnya adalah rakyat. Dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita tidak dalam sebuah tendensi politis untuk menjatuhkan siapapun. Konsistensi pendampingan FKMD bersama PMKRI untuk para pedagang-pedagang yang direlokasi adalah sebuah panggilan, sebuah keberpihakan yang semestinya kita miliki. Air mata mereka dari seluruh rangkaian peristiwa dalam pendampingan, dalam keberpihakan FKMD, itu semestinya menjadi air mata kita. Tetapi Bapak Mama, saudara-saudari sekalian, saya mau mencatat peristiwa yang cukup menyayat hati bagi saya. Ketika mereka tanggal 10 duduk di aspal, kita bergembira ria di atas penderitaan mereka. Inikah kebenaran nilai-nilai agama yang kita hayati? Inikah nilai-nilai budaya yang sepertinya hilang ketika leluhur? Bapak Ibu saudara dan saudari sekalian, besok Jumat 20 Juni 2014 Pasar Impres akan kembali beroperasi. Siapkan hatimu, Anda terjamin secara regulasi, Anda terjamin secara aturan. Karena selama ini
Anda tidak berada dalam pihak yang salah ketika berjualan di pasar impres. Kembali berjualan, perdagangan di pasar impres. Karena pasar impres sampai dengan saat ini belum dibekukan dari areal perdagangan. Oleh karena itu, siapapun yang selama ini pernah berada di pasar impres, kembalilah apabila kamu tidak menemukan kesejahteraan di pasar. Bagaimana anak sekolah, bagaimana makan minum, bagaimana utang kita yang selama ini mereka pinjam, yang modalnya hancur. Mari kita berbela rasa, mari kita tidak senang atas penderitaan orang lain, mari kita tidak mengejek. Mungkin hari ini mereka. Selamat siang warga Kota Pejawa dan sekitarnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf jika aksi kami hari ini mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Kami datang untuk menyerukan suara-suara yang tak mampu bersuara, suara-suara ketertindasan, suara-suara yang hari ini menjadi korban kebijakan. Kami mohon maaf jika suara kami mengganggu setiap aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Kembali lagi hari ini, SKMD bersama para pedagang turun ke jalan. Tidak bisa sekolah, kehidupan seharian mereka susah. Oleh karena itu, kita dijamin warga Kota Bejawa dan sekitarnya. Selamat siang Bapak dan kembali SKMD dan para pedagang datang meminta segera kembalikan para pedagang ke pasar impres. Pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, bukan menjauhkan antara penjual dan pembeli. Beberapa pertemuan bersama DPR dan pemerintah, kami mendapat penjelasan dan jawaban bahwa tidak ada perda yang mengatur tentang relokasi pasar, bahwa tidak ada perda pengalihfungsian pasar yang kedudukan lebih tinggi dari perda ataupun keputusan beserta instruksi bupati. Oleh karena itu, bahwa pasar impres masih layak untuk digelar perdagangan. Pasar impres Keraton, keduanya ini sama-sama pasar. Kepada aksi kami hari ini mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Lihatlah mereka yang menjadi korban dari relokasi pasar ke Bau-Bau. Bagi kami Bejawa, karena kami mendapat jawaban dan penjelasan dari pihak DPRD maupun Pemda, yang pertama bahwa tidak ada perda tentang relokasi pasar, juga tidak ada perda pengalihfungsian. Maka untuk memenuhi kebutuhan dan segala tuntutan ekonomi, biarkan para pedagang ini untuk kembali berjualan di pasar impres Bejawa. Karena pasar impres Bejawa
mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasar Impres Bedawa belum dihapus statusnya. Maka biarkan mereka untuk menggelar dagangan di pasar ini. Jangan kita mengabaikan mereka. Mereka mau berjuang untuk hidup. Bapak Ibu, saudara dan saudari, tidak berhenti pada satu sisi. Namun perjuangan itu harus tetap kita perjuangkan sejauh kita masih mampu untuk memperjuangkannya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Dewan, jangan abaikan air mata para pedagang yang datang mengeluh dengan segala ketulusan mereka. Bapak Bupati dan Bapak dan Ibu Dewan, kami akan terus menyuarakan. Saya kira bahwa dalam pertemuan-pertemuan kita tentu sudah menemukan titik terang. Persoalannya bukan pada masalah tersebut. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajarannya, relokasi para pedagang sembako dari pasar Impres ke pasar Bobong, dari segi hukum, lagi-lagi kami dalam ketetapan bahwa itu cacat hukum. Tanpa dicabut atau diminta, itu batal demi hukum. Karena perjuangan FKMD, PNKRI dan para pedagang dalam audiensi dengan anggota Dewan menemukan bahwa ternyata itu tidak diatur dalam Perda. Pertanggungjawaban Bapak Wakil Bupati tanggal 9 Juli bahwa pemerintah punya regulasi yang kuat untuk relokasi pasar tersebut. Pertanggungjawabannya adalah relokasi tata ruang, relokasi APBD, Perda APBD dan Perda mengatur tentang pelaku, Perda yang mengatur manusia yang dalam banyak kenyataan akan melanggar, dan itu terlihat akibat kesepakatan ini. Ujung-ujungnya terlindung secara hukum dan siapapun yang berada di situ pun berada dalam perlindungan. Kita juga mencatat bahwa imbasnya tentang salah kaprah tentang penerapan ini, pihak kepolisian akhirnya menjadi ragu-ragu tentang soal penertiban ketika ada laporan dari para pedagang ke pihak kepolisian. Dan tentunya ini menjadi titik terang bagi kita bahwa polisi menjalankan undang-undang dan Satpol PP menjalankan Perda. Relokasi para pedagang dari pasar Impres ke Bobong tanpa Perda, itu berarti siapapun termasuk para Satpol PP tidak berhak untuk menertibkan, untuk melarang para pedagang yang besok akan berjualan di pasar Impres. Itu saja hal-hal yang ingin kami sampaikan. Mohon maaf apabila ini tidak sesuai dengan pikiran dan hati kita. Tetapi lagi-lagi kami mengatakan sesuatu yang tepat, sesuatu yang benar, ketika segala solusi yang ditawarkan rasanya tidak diterima dan sia-sia. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi selamat siang.
Selamat siang Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di sekitaran Jalan Soekarno-Hatta Bejawa, persisnya di depan kantor Bupati dan DPRD Ngada. Yang terhormat Bapak Bupati Ngada, yang terhormat Bapak Wakil Bupati Ngada, yang terhormat pula para anggota DPRD Ngada sebagai wakil rakyat. Bapak Bupati, dalam pertemuan kita kami sadar sepenuhnya para Satpol PP banyak yang terpaksa menjalankan perintah meski itu bertentangan dengan nuraninya. Kami mohon, jangan lagi, hentikan benturan ini. Saya mohon kepada Bapak kesulitan ekonomi yang hari ini sedang dituntut oleh anak-anaknya untuk melunasi hutang-hutangnya, untuk melunasi uang sekolahnya, dituntut oleh bank, oleh koperasi untuk melunasi hutang-hutangnya. Pernah ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memberikan beasiswa. Bapak Ibu perlu ketahui, jawaban itu adalah jawaban instan, solusi instan yang diberikan. Dia hanya selesai sementara waktu, tapi selanjutnya mereka akan kembali pada masalah yang sama, pada persoalan yang sama. Mereka akan kembali menangis. Pertemuan rapat kerja bersama pimpinan OPD dan DPRD Ngada. Di sana banyak air mata keluar, keluhan-keluhan keluar. Bahkan anggota DPRD ikut menangis. Saat itu Bapak pimpinan mengatakan bahwa malam ini kita tidak bisa membuat keputusan karena sudah tidak rasional. Situasi batin kita terganggu. Tidak merubah solusi yang ditawarkan itu. Tidak menjawab tuntutan para pedagang. Tidak menjawab tuntutan para masyarakat pembeli. Pemerintah telah mengusulkan ke Dewan untuk memberi waktu 3 bulan percobaan. Tetapi ironisnya, DPRD memberikan waktu lebih panjang dari 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Sayang sekali. Di mana suara wakil rakyat? Penderitaan yang di depan mata tidak diperhatikan, malah membuat keputusan yang jauh dari harapan. Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Wakil Bupati, para pimpinan OPD di Sekda Ngada, kami mohon dengan sangat, sekali lagi kami mohon dengan sangat, jawablah harapan mama. Fakta di depan mata masyarakat, para pedagang Rupa Lele, Mama Lele dirugikan akibat direlokasi. Mereka hidup dalam penderitaan. Di manakah kebijakan yang pro rakyat itu? Di manakah hati nurani Bapak Bupati, Ibu anggota DPRD Ngada? Di manakah keterwakilan Bapak Ibu sebagai wakil rakyat? Di manakah suara-suara rakyat yang benar? Mengapa rakyat harus terus dikorbankan? Kami minta, kalau toh seluruh pedagang ini harus keboboh, maka pemerintah bersama Dewan wajib mengaturnya dengan perda khusus sebagai penjabaran dari perda tata ruang. Artinya pasar impres Jawa harus dialihkan fungsinya, harus dialihkan statusnya
bukan sebagai pasar atau pusat perdagangan lagi, melainkan untuk sesuatu yang lain. Artinya semua pedagang yang ada di pasar Impres Bejawa, baik pedagang tekstil, baik peralatan dapur, dan semua pertokoan di Bejawa wajib dipindahkan. Dan itu kita ketahui bersama tidak mungkin, sangatlah tidak mungkin. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa pemerintah tidak bisa mengeluarkan perda itu. Kita sadar itu. Oleh sebab itu, kami tetap meminta kepada pemerintahan Kabupaten Ngada, baik Bupati yang terhormat, para pedagang ini, berikan solusi pada fakta yang ada di depan mata ini, sambil menata pembangunan di Pasar Bobo, sambil membangun pemukiman baru di Bobo, sambil meramaikan Bobo, menjadikan kota baru, sambil menjadikan Pasar Bobo sebagai pusat perdagangan baru, sebagaimana Perda Tata Ruang. Izinkan para pedagang besok tanggal 20 Juni berdagang di Pasar Impres Bejawa. Dan untuk itu kami minta kepada Bapak Bupati dengan hormat untuk mencabut instruksi kepada Satpol PP agar mereka tidak harus menertibkan para mama lele, para pedagang, agar benturan-benturan baik psikologis maupun fisik tidak lagi terjadi. Dengan demikian kehidupan masyarakat di Kota Bejawa akan bisa lebih damai, lebih tentram, dan lebih sejahtera. Minta kepada Polres Ngada untuk menjaga keamanan para mama lele, dan kami minta Bupati sebagai penanggung jawab di daerah ini untuk ikut menjamin keamanan para pedagang ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semua. Semoga Tuhan beserta kita. Nanti balik begini lagi ya. Baik, terima kasih untuk kita semua yang menyinggung perasaan. Main aji juga jika aksi kami mengganggu semua aktivitas kita hari ini. Satu hal lagi yang perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak di Satpol PP, usaha mereka dari kami minta supaya kembalikan. Untuk itu kami mohon, kami hari ini mengganggu dan merepotkan kita semua. Namun saya sungguh yakin bahwa suatu saat nanti saya dan masyarakat yang merindukan kebebasan, setiap kita yang merindukan keadilan akan merindukan seruan kami. Dan saya yakin ini, karena berbicara soal keadilan dan kebenaran adalah milik kita semua, milik siapapun
yang hidup di negeri ini. Oleh karena kami sungguh sadar, kami berjuang untuk kaum tertindas, bukan untuk kami semata. Kami yakin suatu saat setiap kita akan merindukan suara-suara keadilan, suara-suara kebenaran, dan setiap kita pasti akan merindukan itu. Saudara dan saudari, ini kamera TNI semua. Sekali lagi kami mohon maaf jika aksi kami hari ini mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Untuk hal-hal yang lain, suatu saat nanti kita semua akan merindukan suara-suara ini, suara yang mau menyuarakan keadilan, suara yang mau menyuarakan kebenaran. Terima kasih sudah mendengarkan suara kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami. Mohon maaf rekan pers. Terima kasih untuk para sesepuh yang sempat hadir. Terima kasih sudah. Selamat siang. Kembali kami ucapkan kepada seluruh warga Kabupaten Ngada yang FKMB tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran, tidak akan pernah berhenti untuk melantangkan yang membebaskan kita semua. Solusi yang menjamin hak hidup setiap kita yang merindukan keadilan itu. Kembali kami mohon maaf jika aksi kami hari ini mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Semua yang sudah mendengar seruan setiap kita yang mencari keadilan sudah mendengarkan suara kami. Terima kasih sudah mendengarkan seruan kami. Kembali kami mohon maaf jika aksi kami hari ini mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Namun kami akan terus menyuarakan, kami akan terus melantangkan demi keadilan, demi kebaikan, dan menggunakan pasar impres Begawa untuk menggelar dagangannya, untuk memperjuangkan nasib hidupnya, untuk mencari pendapatan demi keberlangsungan hidupnya. Kami perlu memberitahukan ini, karena ketika kami bertemu dengan DPR dan Pemda Ngada, kami mendapat jawaban bahwa relokasi pasar tanpa perda, bahwa pasar impres belum dialihfungsikan, dan status pasar impres masih tetap menjadi pasar tradisional, di mana setiap kita boleh menggelar dagangan di pasar impres. Selamat siang warga Kota Begawa dan sekitarnya. Jika aksi kami hari ini mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu sekalian, namun kami perlu memberitahu bahwa hasil pertemuan karena keduanya ini adalah pasar. Terima kasih untuk semua kita. FKMB akan terus melantangkan suara untuk sebuah keadilan,
untuk sebuah kebenaran dan untuk kesejahteraan bersama. Dan akan henti-hentinya FKMD menyerukan melantangkan suara turun ke jalan dan dilindungi. Bahwa relokasi pasar dari pasar impres ke pasar Bobo hanya berdasarkan perda tata ruang. Perlu kami tegaskan terkait dengan sembako akan ditertibkan dan akan dipindahkan ke pasar Bobo. Dari pasar tradisional menjadi pasar kecil. Dan perlu kami beritahu bahwa pasar impres apapun boleh menggelar dagangan karena di sana dijamin dan dilindungi oleh aturan. Terima kasih sudah mendengarkan suara kami. Terima kasih sudah mendengarkan seruan kami. Sekali lagi mohon maaf jika suara dan seruan kami mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Selamat siang Bapak Ibu, saudara dan saudari warga kampung Bukua. Mohon maaf jika aksi kami hari ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mama, saudara dan saudari sekalian, kesejahteraan bersama. FKMD tidak akan henti-henti melantangkan suara. Kami tetap memohon dukungan dari Bapak Mama sekalian agar perjuangan kami membebaskan kaum-kaum tertindas, perjuangan untuk kesejahteraan bersama dan kebaikan bersama dari FKMD untuk terus menyuarakan suara-suara yang tak mampu bersuara, untuk menyerukan suara-suara ketertindasan, untuk menyerukan suara-suara keadilan dan kebenaran, untuk menyerukan suara-suara setiap kita, untuk setiap kita yang masih peduli dan terpanggil nurani untuk berjuang membebaskan ketertindasan dari sebuah kebijakan. Mohon maaf dalam penderitaan dan kedukaan karena dibuat kita tetap riang, santai. Puji Tuhan semuanya tetap dalam perlindungan. Kita pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, itu yang harus kita syukuri. Ya. Tidak masalah. Ada banyak yang takut.
seperti sudah kami sampaikan, Tuan Cak Frit sudah sampaikan, kalaupun di antara ini semua menghilang, saya tinggal satu orang yang minta pendampingan dari forum, kami akan dampingi.